아, 경찰이세요? 어딜 가? 야, 뒤지 까불고 있어. Masih bertema gangster nih gengs. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah film asal Korea Selatan yang bergenre action. Inilah dia, The Roundup. Film dibuka dengan suasana kota yang kacau, di mana banyak pelaku kriminal asal Korea Selatan yang kabur ke Asia Tenggara. Lalu mari kita beralih ke tahun 2008. Kisah ini berlanjut di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dan kita diperkenalkan kepada Choi Yong Ki. Dia ini adalah seorang pengusaha asal Korea yang masih polos. Dia jauh-jauh datang ke sini dan berencana untuk menjalin kerjasama bisnis dengan sekelompok orang yang sebenarnya belum dia kenal sepenuhnya. Namun tanpa sepengetahuan Choi, kelompok yang dia ajak bekerja sama ini ternyata adalah orang jahat, di mana kelompok ini dipimpin oleh Kang Hae Sang. Kang Hae Sang sendiri adalah seorang kriminal yang kabur dari Korea Selatan. Karena kepolosan Choi, dirinya akhirnya disiksa dan disandra oleh kelompok tersebut demi bisa mengincar uangnya. 너 돈 많다며. 네 눈에는 내가 렌터카하는 사람으로 보여. 너 납치된 거야. Lalu kita tinggalkan kota Vietnam. Kini scene berganti di negara Korea Selatan, di mana terlihat seorang detektif yang bernama Dong Hyun. Ini dia orangnya. Dia memiliki rekan bernama Sang Hon. Kala itu, mereka sedang mendapatkan misi untuk menghentikan aksi penyanderaan yang dilakukan oleh seorang penjahat sadis yang juga dikenal sebagai badut pembunuh. Tepat ketika situasi mencapai titik kritis, datanglah tokoh kita selanjutnya. Ini adalah seorang petugas kepolisian yang bernama Mas Sugdo. Mas Sugdo ini dikenal sangatlah berani. Kala itu, Mas Sugdo dengan sigap mencoba menyelinap menghampiri penjahat itu dari belakang. Namun sayangnya karena badannya yang besar, dia malah ketahuan karena tidak sengaja menjatuhkan rak makanan yang ada di sebuah toko. Meski demikian, Mas Sugdo mendekati penjahat itu dengan cara yang santuy dan menyuruhnya untuk meletakkan pisaunya. Akan tetapi, penjahat itu tidak menurut dan malah menantang Mas Sugdo. Dalam usahanya untuk menangkap penjahat, Mas Sugdo terkena gigitan. Namun meskipun digigit, dia masih bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan gagah berani berhasil menumbangkan penjahat itu. 물어. 좀비야? Tentu saja, aksi heroik Mas Sugdo mendapatkan tepukan meriah dari orang-orang yang menyaksikan. Ternyata, aksi heroik Mas Sugdo pun viral dan dicatat serta disiarkan dalam koran. Berita media seolah-olah memposisikan dirinya sebagai seorang pahlawan. Namun, ada pula media yang memberitakan hal yang berbeda. Tindakannya ini dinilai kekerasan karena dia seorang polisi yang seharusnya melindungi masyarakat. Terlebih setelah penjahat itu harus dirawat di rumah sakit selama 12 minggu akibat pukulan dari Mas Sugdo. Ya biasa ya, memang medsos kadang-kadang suka memberitakan hal-hal secara berlebihan. Terlebih dalam kasus seperti ini ya sering kita jumpai di negara Konoha. Tidak lama setelah itu muncullah Kapten John. Hari itu dia memberikan misi kepada Mas Sugdo untuk pergi ke Vietnam. Tugasnya adalah untuk mencari Yo Jung Hon, yaitu seorang kriminal asal Korea Selatan yang telah menyerahkan diri ke polisi Vietnam karena telah terbukti mencuri emas dan perak. Di sini Mas Sugdo merasa bingung dan heran. Mengapa seseorang seperti Yo Jung Hon ingin menyerahkan diri begitu saja? Akan tetapi perintah adalah perintah dan mau tidak mau dia harus melaksanakannya. Dengan dibekali perasaan yang bercampur aduk, Mas Sugdo bersama Kapten John akhirnya berangkat menuju Vietnam. Meskipun awalnya Mas Sugdo merasa khawatir karena dia tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali, namun di sini Kapten John meyakinkannya bahwa dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. Maka dengan persiapan yang cukup, mereka berdua pun akhirnya tiba di Bandara Ho Chi Minh, Vietnam. Namun sebelum bisa melanjutkan perjalanan, mereka harus melewati pemeriksaan di bandara. 아, 애들이 영국식 발음을 전혀 못 알아듣네. 한마디도 못. 욕하지 마! 한국말 다 알아!
Tak lama kemudian muncullah Pak Park. Dia adalah seorang petugas polisi dari Konsulat Jenderal Korea yang memang ditugaskan khusus untuk menyambut polisi yang datang dari Korea. Bersama Pak Park ini, mereka berdua lalu pergi makan di sebuah restoran pinggir jalan. Di sana, Mas Suk-do melihat banyak sekali gangster asal Korea sedang berkeliaran. Hal ini membuatnya berpikir, ternyata banyak sekali kriminal dan gangster dari Korea yang bersembunyi dan berkeliaran di Vietnam. Kisah berlanjut di kantor Konsulat Jenderal Korea. Di sana, Kapten John tampak sedang mengeluh karena panasnya ruangan. Ya memang kondisi kantornya yang berada di Vietnam ini benar-benar membara karena tidak ada AC sama sekali. Di ruangan itu, Mas Suk-do melihat ada banyak sekali pengunjung dari Korea yang hilang. Menurut Chang So, ada lebih dari 30.000 pengunjung yang datang ke Vietnam setiap bulannya. Tentu saja itu berarti ada banyak kasus korban yang hilang juga. Dan biasanya motif kejahatan penculikan seperti ini disebabkan karena masalah uang. Sedangkan kini Mas Suk-do masih bingung pada sebuah kasus di mana ada seorang kriminal yang menyerahkan diri. Kata Chang So sih, menurut keterangannya, si pria ini menyerah karena hati nuraninya. Masa sih? Sungguh suatu alasan yang sulit untuk dipercaya. Mas Suk-do curiga pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Karena ketidakpercayaan ini, mereka kemudian menghampiri pria itu. Awalnya Mas Suk-do mencoba untuk menginterogasi Jong-hun dengan cara yang sopan. Namun karena Jong-hun kekeh mengatakan bahwa dia hanya menyerah karena hati nurani, Mas Suk-do memutuskan untuk menggunakan metodenya sendiri. Kapten John mulai menutupi kamera CCTV di ruangan itu. Dan sesaat kemudian situasi berubah menjadi dramatis. 왜 자수했다고? 양심의 가책을 양심. 좀 더 널 죽이려고 해서 Seakan-akan membuat Jong-hun merasa tertekan, akhirnya dia pun mengaku bahwa dia menyerahkan diri karena desakan dari Jang-do. 움직이면 죽어? 움직이면 죽어? Setelah mendengarkan pengakuan itu, dengan gercep Mas Suk-do segera bergerak. Dia bergegas menuju rumah Jang-do. Namun sayangnya, saat tiba di rumah Jang-do, dia malah menemukannya dalam keadaan bersimbah darah dan sudah meninggal. Mas Suk-do kemudian kembali menemui Jong-hun dan mendesaknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun dengan pantang menyerah, Jong-hun tetap membisu yang membuat Mas Suk-do mencoba untuk membebaskan Jong-hun dan memberikan kesempatan untuk kabur. Namun yang aneh nih adalah Jong-hun ini justru tidak mau pergi dan dia ingin tetap tinggal di penjara. Seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah sekian lama, akhirnya dia pun berbicara. Jong-hun mengungkapkan bahwa sebelumnya dia bekerja sama dengan seorang kriminal lain bernama Kang Hae-sang untuk menculik Choi Yong-ki dan merampok kekayaannya. Karena Choi ini adalah sultan kaya raya. Namun setelah berhasil merampok, mereka akan bagi hasil tuh. Sayangnya pembagian hasil rampokan itu jadi tidak adil dan membuat situasi menjadi rumit di mana Jang-do, Gi-baek dan Jong-hun hanya mendapatkan bagian sebesar $50.000, sedangkan Kang Hae-sang yang curang mendapatkan bagian lebih dari itu. Karena hal itulah kemudian menyebabkan percekcokan nih di antara mereka, yang membuat Choi lolos dari mobil dan melarikan diri. Namun Choi akhirnya bisa ditangkap dan mengungkapkan kode untuk mengakses uangnya di kamar hotel. Dia bersedia memberikan masing-masing dari mereka $100 juta asalkan dia bisa dibebaskan. Namun tidak lama kemudian Kang Hae-sang datang dan langsung membunuh Choi. 빨놈이 너 한 번만 구라치면 죽는다 이 개새끼야. Di sini, Gi-baek merasa frustasi. Dia menanyakan mengapa Kang Hae-sang membunuh Choi, padahal dia sudah memberikan lokasi uangnya. Tak lama kemudian, teman dari Kang Hae-sang malah mengiris leher Gi-baek dari belakang. Wah, sungguh miris sekali. Tak berselang lama, Kang Hae-sang menyuruh Jang-do dan Jong-hun untuk mengubur mayat Gi-baek dan Choi di suatu tempat. Namun tak berselang lama, karena ketakutan, mereka berdua pun memutuskan untuk kabur meninggalkan Kang Hae-sang dan melarikan diri. Jong-hun kembali menceritakan bahwa setelah kejadian itu, Kang Hae-sang mengirimkan anak buahnya untuk membunuh Jang-do. Dan sepertinya akan melakukan hal yang sama kepada dirinya.
Inilah sebabnya mengapa Jong-hun memilih untuk menyerahkan diri. Dia merasa sangat takut akan kematian dan memilih untuk mencari perlindungan di dalam tahanan penjara. Jong-hun juga memohon untuk dibawa kembali ke Korea, di mana dia merasa akan lebih aman dari kejaran anak buah Kang Hae-sang. Informasi ini pun cukup kuat bagi Ma Suk-do untuk mengambil tindakan. Di sini Ma Suk-do dengan cepat melaporkan masalah itu kepada kepolisian Korea. Mereka pun segera mencari letak mayat Jang-do dan leher Gi-baek berdasarkan informasi yang diberikan oleh Jong-hun. Dengan penelusuran lebih lanjut dan pencarian yang hati-hati, Ma Suk-do akhirnya berhasil menemukan mayat itu yang sudah terbungkus dalam plastik. Ma Suk-do kemudian mencoba mengetahui lebih lanjut tentang Kang Hae-sang. Dia pun menelpon orang yang dia kenal di Vietnam dan dengan gercep dia mendapatkan petunjuk tentang tempat yang mungkin dapat memberikannya petunjuk. Tempat itu adalah sebuah tempat perjudian, sebuah gedung penuh dengan mesin slot dan roulette. Namun penyelidikan yang dilakukan oleh Ma Suk-do ini ternyata menarik perhatian polisi Vietnam. Dia pun ditegur karena bertindak di luar kewenangan mereka. Meskipun begitu, masalah ini dijadwalkan untuk ditangani nanti karena Ma Suk-do baru saja menemukan alamat perjudian itu. Ketika Ma Suk-do mengunjungi tempat perjudian, dia bertemu dengan seseorang yang tampaknya mencurigakan. Dan tanpa basa-basi, Ma Suk-do langsung menghajar orang itu. Dan tentu saja langsung membuat kegaduhan di tempat perjudian. 아, 경찰이세요? 어딜 가? 까불고 있어. Namun tanpa diduga, orang yang mencurigakan ini berusaha melawan dengan menodongkan pistol kepada Ma Suk-do. Ya, namun karena Ma Suk-do sangat pemberani, dengan mudahnya dia membalikan keadaan dan langsung membuat pria itu terpojok. Usai berhasil mengatasi situasi ini, Ma Suk-do memperoleh alamat tempat tinggal Kang Hae-sang dan dia pun bergegas ke sana. Saat dalam perjalanan, dia mendengar bahwa ayah Choi si Sultan kaya raya tadi bernama Pak Choi Chun-bai. Ternyata dia tidak melaporkan kasus hilangnya putranya, melainkan justru memilih untuk merahasiakannya. Makin aneh ya. Informasi ini membuat Ma Suk-do curiga. Apakah mungkin Pak Choi Chun-bai lah yang mengirimkan orang untuk membunuh Kang Hae-sang? Ternyata benar nih, saat tiba di rumah Kang Hae-sang, mereka menemukan geng mafia yang dikendalikan oleh Choi Chun-bai dengan misi mengambil uang hasil rampokan Kang dan membunuhnya untuk membalaskan dendam putranya. Ketika Kang Hae-sang kembali, anggota gangster itu pun sudah siap untuk membunuh dan perkelahian pun terjadi. Meskipun dikeroyok, Kang Hae-sang ini sangat kuat. Dia berhasil bertahan, ya karena dia memang seorang kriminal psikopat yang sangat berbahaya. Namun sebelum perkelahian berlangsung, salah satu anggota geng berhasil mengambil uang rampokan itu. Akibatnya Kang Hae-sang memutuskan kembali ke Korea dan mengejar Pak Choi Chun-bai, lalu merebut kembali uang yang telah dicuri. 연기 아버님? 아직 안 죽어. 집으로 돌려보낸다고 했지. 아니면 내가 한국 갑니다. Beberapa saat kemudian, Ma Suk-do dan Kapten John tiba di tempat tinggal Kang Hae-sang. Namun, mereka malah menemukan mayat-mayat yang merupakan hasil pertarungan sebelumnya. Saat mereka menginvestigasi tempat kejadian, Kang Hae-sang muncul dan mengejutkan Kapten John. Lalu langsunglah terjadi perkelahian antara Ma Suk-do dan Kang Hae-sang. Di sini Kang Hae-sang berhasil melarikan diri dari pergelutan itu. Tapi tidak demikian dengan rekan Kang Hae-sang yang berhasil dilumpuhkan oleh Ma Suk-do. Kini Kapten John harus dirawat di rumah sakit sambil mengerang kesakitan. Dia pun menjadi sangat dendam kepada Kang Hae-sang. Ma Suk-do lalu menuju ke ruangan rekan Kang Hae-sang yang berhasil dia tumbangkan. Di sini dari raut wajahnya nampak dia ingin memberitahu keberadaan Kang Hae-sang saat ini. 있는지 얘기하면 내가 책임지고 성화 신청해줄게. Di luar kamar rumah sakit, kini Kapten John dan Ma Suk-do telah dideportasi oleh pihak berwajib dan diarahkan untuk kembali ke Korea. Ma Suk-do dengan wajah yang menunjukkan bahwa dia telah menerima informasi penting, setuju dengan deportasi itu dan segera kembali ke bandara untuk terbang ke Korea Selatan.
Awalnya Kapten John yang belum memahami situasi sempat protes nih. Namun Masukdo langsung membisikinya sesuatu yang ternyata Kang Haesang sekarang telah pergi ke Korea Selatan untuk mengincar Choi. Setelah tiba di Korea, Masukdo dan Dongkyun pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan Jang Isu. Jadi Jang Isu ini adalah seorang pensiunan bos gangster. Masukdo berada di sana hanya untuk menanyakan jadwal rute kapal penyeludupan dari Cina ke Korea Selatan. Karena dia yakin Jang Isu pasti tahu informasi ini. Namun seperti biasa, Jang Isu awalnya menggunakan taktik menghindar. Namun pada akhirnya dengan kemampuan cerdiknya, Masukdo pun berhasil mendapatkan informasi penting itu dari Jang Isu. Setelah beberapa saat mengejar informasi penting itu, sumber mereka memberikan titik terang di mana dia mengungkapkan bahwa sebuah kapal yang mencurigakan baru saja tiba di pelabuhan Gongping. Donghyun pun berhasil melaporkan hal ini kepada Hongsu, tapi Jang Isu berusaha menghindari Masukdo dari belakang. Namun ketika ditantang balik, Jang Isu hanya bisa terdiam. Hingga pada akhirnya mereka mengecek rekaman CCTV di area pelabuhan Gongping dan menemukan rekaman Kang Haesang yang sedang mencuri mobil. Sementara itu, di tempat yang berbeda tampak dua penjahat yang ngakunya berasal dari Filipina. Padahal sebenarnya mereka adalah orang Korea. Kedua orang ini diperkenalkan sebagai Gichul dan Sonchul. Mereka baru saja tiba di wilayah Korea. Scene pun berganti di mana Masukdo dan Kapten John bertemu dengan Kepala Departemen Kepolisian Korea Selatan. Kepala kepolisian itu tampak kesal dan marah karena Kapten John dan kawan-kawannya telah melakukan penyelidikan yang tidak resmi di Vietnam. Namun setelah mendengar penjelasan rinci dari Kapten John, kepala polisi itu pun akhirnya memberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan masalah yang mereka buat. 를 사가지고 강해상 패거리들을 죽이라고 보낸 거예요. 내가 막을 수 있는 건 일주일이야. 일주일. 아유. Setelah itu, Masukdo dan rekan-rekannya berkunjung ke pemakaman Choi dan disinilah mereka bertemu ibu dan istri Pak Choi Chung-bae, yaitu Kim In-so. Di tempat lain, terlihat Chang bersaudara sedang menunggu target mereka. Di saat yang bersamaan, Choi Chung-bae bersama dengan pengawalnya sedang naik lift dan bertemu dengan orang suruhannya di parkiran. Ternyata tanpa mereka sadari, pengawal yang ada di tengah mereka adalah Kang Haesang yang sedang menyamar. Sedangkan Choi Chung-bae tidak menyadarinya. Kang Haesang dengan pedenya memberitahu identitasnya bahwa dirinya adalah orang yang selama ini dia cari. Lantas terjadilah baku hantam antara Kang Haesang dan bodyguard Choi. Namun karena Kang Haesang adalah penjahat yang sangat-sangat psikopat, dia pun dengan mudah melumpuhkan bodyguard Choi dan berhasil membunuhnya. Di sini terungkap bahwa Chang bersaudara ternyata bekerja sama dengan Kang Haesang dan berhasil membunuh semua orang suruhan Choi yang ada di parkiran. Di kejauhan, seorang detektif bernama Hong Suk melihat Choi diculik melalui CCTV dan dia pun segera bergegas berlari untuk melapor. Detektif Hong Suk mencoba mengejar mereka, namun karena mereka menggunakan mobil, akhirnya dia pun kewalahan dan frustasi. Akhirnya Choi Chung-bae berhasil diculik dan disandera di sini. Dia pun mengalami pemotongan jempol sebagai bentuk ancaman. Bahkan dia juga mengancam istrinya jika Choi ingin tetap hidup, istrinya harus mengirimkan $2 miliar keesokan harinya. Karena tidak ada cara lain untuk menangkap Kang Haesang, Kim pun akhirnya menyetujui kerjasama dengan polisi. Mereka merencanakan penyandapan percakapan antara istri Choi dan Kang Haesang dengan alasan pengiriman uang sebagai tebusan. Kim pun memulai untuk menghubungi Kang Haesang. Awalnya Kang Haesang berencana memberikan nomor rekening di luar negeri agar uangnya dapat ditransfer. Namun Kim menolak. Kim memutuskan bahwa dia akan mengirimkan uang secara tunai agar bisa memastikan suaminya akan dibebaskan. 내가 $200만 정확하게 맞춰. 남편 살아있는 것만 확인하면 바로 준다. 아줌마는 시원시원하네. 오케이. Kang menyetujui syarat itu, tetapi memberikan peringatan bahwa jika Kim mencoba melakukan sesuatu seperti menanam alat pelacak, dia tidak akan ragu untuk membunuh suaminya dan juga dirinya. Mereka pun sepakat untuk bertemu di Central Avenue di Sun Hill. Dan mereka janjian bertemu pukul 1 siang.
di mana Kim harus datang sendiri. Kim pun menolak karena dia tidak bisa datang sendiri dengan alasan tidak bisa mengemudi sendirian. Kang akhirnya setuju bahwa dia boleh membawa satu pengemudi saja. Sedangkan Mas Suk-do dan Kapten John pun berpikir siapa yang cocok untuk menjadi pengemudi Kim besok. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa Jang Isu lah yang akan menjadi pengemudi untuk mengantar Kim di tempat mereka bertemu. Mas Suk-do merasa frustasi karena panggilan telepon kepada Jang Isu tidak diangkat. Dan ketika melihat dua wanita itu, Mas Suk-do bingung untuk sejenak. Pada akhirnya, dia pun menyuruh mereka untuk pergi sambil berpesan agar mereka tidak mudah ditipu. Kang Hae-sang menelpon kapten yang telah menyelundupkannya kembali ke Korea untuk memesan kapal lagi agar dia bisa kabur ke Cina. Dia juga membuat skema dalam proses pengiriman uang oleh Kim untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Jang Isu pun menyamar menjadi pengemudi Kim untuk mengantarkan uang. Sementara Chang bersaudara mengikutinya dari belakang. Jang Isu sesekali melirik koper yang penuh dengan uang dan lucunya Kim mengira bahwa supirnya ini adalah seorang detektif polisi. Detektif-detektif pun mulai beraksi di mana Hong So mengemudikan truk berwarna putih merah, Sang Hun mengemudikan sedan biru dan detektif Dong Hyun berkunjung ke area pabrik untuk mencari Chong Bai. Sementara itu, Mas Suk-do dan Kapten John mengomandokan aksi itu. Saat di lampu merah, Hong So melihat kendaraan sedan putih tempat Chang bersaudara berada. Di sini Kang Hae-sang menyuruh Kim untuk memutar balik lagi untuk kedua kalinya. Dia ingin memastikan tidak ada mobil yang mengikutinya. Sementara itu, di tempat lain, detektif Dong Hyun berhasil menemukan Choi Chun Bai. Namun pada akhirnya, dia pun ditusuk oleh Kang. Kang pun kemudian melarikan diri menggunakan mobil sedan putih yang langsung diikuti oleh beberapa polisi. Setelah mendapatkan laporan bahwa Choi Chun Bai sudah diamankan oleh polisi, Mas Suk-do memerintahkan Jang Isu untuk tetap dalam jalurnya sampai mendapatkan perintah selanjutnya. Namun, disinilah Chang bersaudara mencegat mobil Jang Isu dan terjadilah kejar-kejaran. Kim dan Jang Isu turun di parkiran mall. Kim masuk ke dalam mall, sementara Jang Isu membawa kopernya kembali ke dalam mobil. Chang bersaudara masuk ke dalam mall bersama para rekan mereka. Sementara itu, Sang Hyun langsung duel 1 lawan 1 dengan Chang. Chang yang lain mengejar Kim hingga akhirnya dia pun ditangkap. Disinilah Mas Suk-do langsung datang dan menyelamatkan Jang Isu. Meski senang karena berhasil menghindari kejaran, Jang Isu tiba-tiba ditusuk oleh Kang Hae-sang. Emosi Kang Hae-sang meledak bagaikan psikopat. Dia pun menusuk kedua polisi itu. Tak lama kemudian, Kang Hae-sang melihat berita bahwa Jang Isu berhasil membawa kabur uang dan sedang menuju ke pelabuhan untuk melarikan diri ke Cina. Kang Hae-sang pun segera mengejarnya ke sana. Ketika tiba di pelabuhan, Kang Hae-sang ternyata sudah berada di sana dan terjadilah kejar-kejaran. Jang Isu yang menjadi sasaran akhirnya membiarkan kopernya diambil olehnya. Di sini Jang Isu melihat Kang Hae-sang sedang naik bus dan langsunglah dia menelpon Mas Suk-do. Di perjalanan, bus itu dicegat oleh beberapa polisi dan Mas Suk-do akhirnya berhadapan dengan Kang Hae-sang langsung. Sebelum pertempuran dimulai, Mas Suk-do menurunkan penumpangnya terlebih dahulu. Dan terjadilah pertempuran itu. Ternyata Mas Suk-do sudah bersekongkol dengan Jang Isu. Mereka merencanakan untuk pergi ke pelabuhan dan memesan kapal menuju Cina. Rencana ini diberitakan agar dapat dilihat oleh Kang Hae-sang. Di akhir film, keberhasilan mereka dirayakan oleh beberapa rekan detektif dengan pesta minum-minum. Pak Camat makan kawat. Ini film sudah tamat. Bye-bye.